Oke, sekarang kita masuk kepada pertemuan ketiga. Ya, di sini kita memiliki data siswa jumlahnya 14 dan informasi pembayaran dan metode pembayaran mereka. Dan fokus pembelajaran kita sekarang adalah rumus if dan and. Jadi rumus if itu artinya jika, kalau and itu artinya dan. Ini adalah salah dua dari beberapa rumus logika yang ada di spreadsheet. Acuan kita untuk angka 1 sampai 6 ini itu ada di bawah. Nah, jika pembayaran di atas 500.000 maka beri keterangan lunas. Jika pembayaran di bawah 500.000 maka belum lunas. Dan nilainya ini akan muncul di baris 1 ini, ya. Kemudian jika metode tunai, acuan nomor 2, jika metode tunai maka masuk kategori cash. Kemudian metodenya yang bukan tunai yaitu BCA atau BRI atau ada yang lainnya BNI dan lain-lain maka masuk kategori non tunai. Ini selanjutnya sampai nomor 6 seperti itu. Kita ke nomor 1 dulu. Kita mulai masuk ke rumusnya, klik sama dengan, kemudian tulis if, buka kurung. Nah, di sini akan ada 3 perintah, ada 3 keterangan. Logical expression, ekspresi logika yang diberikan. Kemudian value if true, nilai jika benar. Logika tadi ya, logikanya jika pembayaran ini di atas 500.000, kalau benar gimana? Maka beri keterangan lunas. Value if false, jika salah maka gimana? Keterangannya belum lunas. Maka kita mulai lagi dari 0 sama dengan if, buka kurung, C2. Ya. Di sini kita beri keterangan lebih besar dari 500.000. Ya. Maka beri keterangan lunas. Kasih petik 2 lunas. Lunas. Itu ya. Petik 2. Kalau kata-kata petik 2 dikutip sama petik 2. Koma untuk melanjutkan value if false. Petik 2 belum lunas. Tutup kurung. Ya. Yang kata-kata itu diantara 2 petik. Ya. Kita enter. Nah, lunas keterangannya. Kita tarik ke bawah. Lunas. Lunas semua. 50.000 ini bukan 500.000 ya. Kurang 0. Kita ulang lagi dari atas. Kita hapus dulu. Ini 500.000, enter. Nah, ini yang di bawah 500.000 belum lunas. Nah, ini semuanya menggunakan rumus if, satu rumus saja. Berarti 500.000 termasuk belum lunas? 500.000 termasuk belum lunas karena perintahnya di atas 500.000. Nah, ini kalau kita ingin ini menjadi lunas gimana? Maka perintahnya diganti bukan 500.000 tapi 499.999. Maka ketika ditarik ke bawah maka yang ini akan lunas. Nah, lunas ya. Oke. Selanjutnya itu yang acuan kedua. Jika metodenya tunai maka masuk kategori cash. Jika metode bukan tunai maka masuk kategori non tunai. Nah, sama dengan if, buka kurung, ini jika ini sama dengan tunai ya maka cash. Nah, kita di sini logical expressionnya menggunakan if D2 sama dengan tunai. Jika D2 itu nilainya adalah tulisan tunai, maka kita ubah menjadi cash. Ya. Kalau bukan tunai, value if false, maka ditulis non tunai. Tutup kurung. Nah, seperti ini bisa dibaca ya. If jika kolom D2 yaitu metode ini itu memiliki nilai, kalau tadi kita lebih besar dari 499, kalau sekarang sama dengan petik 2 tunai, koma cash maka kalau tunai maka cash, kalau bukan tunai maka non tunai. Bentar. Nah, ini yang BCA non tunai, yang BCA BRI BCA non tunai semua.
Kalau ini saya ubah tunai gimana? Oh, dia ganti cash ya. Oke. Gitu. Nah, paham? Paham. Nah, sekarang masuk kepada rumus jika lunas dan cash. Kalau ini dan ini ya. Ini kan lunas dan cash. Ini lunas dan non tunai. Ini belum lunas dan cash. Ini lunas dan non tunai. Jika lunas dan cash, maka beri keterangan satu, ya kan? Nah, maka sekarang kita masuk kepada rumus n. Sama dengan n jika ini sama dengan bentar. Kita masuk kepada n ini sama dengan lunas ya, koma F2 sama dengan cash ya, jika lunas dan cash. Tutup kurung, enter dulu. Ini perintahnya udah dapat nih, cuman belum sampai maka beri keterangan kategori 1, belum sampai situ ya. Ini perintahnya untuk jika lunas dan cash, udah gitu aja. Kita enter dulu. Nah, ini akan memberikan nilai true sama false. True itu artinya benar, false artinya salah. Maka sekarang kita tahu bahwasanya n ini mengeluarkan nilai true sama false. Nah, ini jika lunas dan cash maka nilainya benar. Lunas dan cash nilainya benar. Lunas dan non tunai salah. Ya kan, belum lunas dan cash nilainya salah. Ya, sesuai dengan perintah kita, n E2 lunas, F2 cash. Sekarang gimana cara memasukkan informasi? Kalau true, berikan informasi kategori 1. Maka kita masukkan di sini sebelum n if ya, if buka kurung. Nah, ini menjadi logical expressionnya. Rumus n sampai akhir ini menjadi logical expression. Kemudian kita langsung koma di sini. Nah, masuk kepada value if true. Nilainya apa? Kategori 1 petik 2 ya, koma. Kalau nggak lunas sama nggak cash, kalau nilainya false kita kasih kosong gitu ya, tutup kurung, enter. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, nilai true sama false berubah menjadi kosong. Ini salah satu materi nested if yang digabungkan dengan n, if yang digabungkan dengan logika lain ya. Nah, ini if dan n. Jika lunas dan cash, nah, jika lunas dan cash ini masuk perintahnya n. Kemudian masuk ke maka beri keterangan kategori 1, masuk kepada perintahnya if. Nah, kemudian di nomor 4 ini kita masukkan juga jika lunas dan non tunai. Lunas dan non tunai. Nah, kita ini panjangkan ya. If bukan n, pakai rumus n dulu, buka kurung. Jika lunas dan sama dengan lunas, koma F2 sama dengan non tunai. Udah, ini perintahnya udah dapat nih. Maka muncul nilai true atau false. Kalau memang ini lunas dan non tunai, nah ini nilainya keluar false. Lah ini true karena lunas dan non tunai. Banyak juga yang lunas dan non tunai. Kemudian kita memberikan informasi kategori 2. Kita tambahkan if setelah n sama dengan sebelum n. sebelum n, if buka kurung. Udah, langsung kepada bagian akhir, kasih koma, masuk kepada value if true, masuk kepada kategori 2, koma. Kalau bukan lunas dan tunai, kalau nilainya false maka beri keterangan kosong. Bentar. Kita tarik ke bawah. Yang true semua ini akan berubah menjadi kategori 2. Paham? Oke.
Selanjutnya yang kelima, sama kita masukkan kepada ini jika belum lunas. Jika belum lunas, baik cash atau non tunai. Gimana cara bacanya? Pakai if atau n kira-kira? Jika belum lunas. Baik cash atau non tunai, maka beri keterangan kategori ketiga. Gimana nih? Pakai rumus apa? Kira-kira? N dulu. N dulu apa if langsung? If. If langsung, ya? Oh, F. Karena acuannya cuma satu, lunas atau Belum. belum lunas. Kalau belum lunas, nggak usah dilihat ininya, ya kan? Nggak usah dilihat cash atau non tunai, ya kan? Kayak di sini masukkan if, buka kurung. Jika ini sama dengan belum lunas, ya, petik 2, jangan lupa. Belum lunas, petik 2, ya. Kalau ini belum lunas, maka keterangannya apa tadi? Kategori 3, petik 2. 3, petik 2, koma. Kalau bukan belum lunas, kosong. Bentar. Oke. Nah, paham? Nah, sekarang di sini dari 3, 4, 5 kita mengetahui kalau di sini udah terisi kategori, yang lain kosong. Kalau ini udah terisi kategori, yang lain kosong. Kalau di sini kategori, yang lain kosong. Ya. Kategori kosong. Nah, paham? Nah, sekarang ada tantangan. Gimana kategori ini masuk kepada satu kolom di sini? Ya, biar bisa difilter. Menjadikan satu semuanya dalam satu perintah. Perintah ini, perintah ini, perintah ini. Nah, itu bisa menjadi satu perintah. Ya. Contoh. Jika lunas dan cash. Pertama, if. Lunas dan cash n, ya. Ini lunas sama dengan lunas. Dan ini sama dengan Cash. yang nomor 3 dulu ya, lunas dan Oh. cash. Bener ya? Oke. Cash. Petik 2, tutup kurung. Perintah n-nya udah selesai nih, n yang pertama nih, ya. Kemudian kita masuk kepada value if true. Kalau benar, maka masuk kepada keterangan kategori Dari 1. Udah. Kalau salah gimana? Value if false. Nah, pertanyaan gitu. Kalau salah gimana? Kita masuk if lagi. Jika, ya. Ini if yang kedua ada. Kita masukkan perintah yang jika lunas dan non tunai. N, buka kurung. Ini sama dengan lunas, petik 2, koma, ya. F2 yang ini sama dengan non tunai, petik 2, tutup kurung. Perintah N yang kedua udah selesai, ya. Untuk kategori acuan yang keempat ini, jika lunas dan non tunai, maka beri keterangan kategori 2. Maka kita kasih koma. Value if true untuk if yang kedua, ya. Value if true untuk if yang kedua ini. Nilainya adalah kategori 2, petik 2. Udah. Sekarang kita masuk kepada yang kelima, acuan yang terakhir. Udah. Sekarang kita masuk kepada acuan terakhir, yang mana kalau kategori 1 udah kita deskripsikan, kategori 2 udah kita deskripsikan, kategori 3 itu pasti yang bukan mereka berdua kan. Nah, kita bisa masukkan perintah if lagi. If belum lunas, maka kategori 3. Bisa seperti itu? Bisa, ya. Nah, bisa kita masukkan secara ringkas, masukkan kepada value if false di if yang kedua. Nah, kita langsung masukkan kategori 3 di sini. Ini adalah nilai jika E2 bukan lunas dan F2-nya bukan non tunai. Kategori 3 juga akan muncul ketika bukan lunas dan juga bukan cash. Nah, ini kita tutup kurung. Tutup kurung untuk mana? Untuk if yang
2. Kemudian kita tutup kurung lagi sekali lagi untuk if yang pertama. Paham? Oke, kita enter coba dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nested if yang lumayan kompleks, nggak sangat kompleks. Ada berapa if di dalamnya? 2. Ada berapa n di dalamnya? 2. Ada 2. Tapi bisa difahami? Bisa. Karena ada acuannya. Ya. Acuannya 3, 4, 5 dijadikan 1. Kita udah tahu di sini, oh 3 seperti ini. Oh 4 seperti ini. Oh 5 seperti ini. Maka yang keenam ini semua perintah kita jadikan 1. Semakin kita memahami logika dalam sebuah data, maka data kita nggak seramai ini, cukup 1 kan gitu. Ya, ini namanya efisiensi. Tapi semakin mudah bagi pelihat ya, melihatnya lebih mudah yang ini ya. Bagi user, pengguna lebih mudah seperti ini. Nanti rumusnya juga lebih panjang. Nah, seperti itu. Kembali kepada developer atau yang bikin rumus. Semakin dia paham, maka hasilnya semakin ringkas. Ya, seperti itu. Apakah tujuannya udah bisa didapatkan dengan yang panjang seperti ini? Bisa dapat. Pemisahan per kategori udah bisa, difilter setiap anggota bisa, ya kan? Cuman ini lebih rapi ketika gitu. Ini menunjukkan pemahaman antum terkait logika. Paham? Oke, cukup ya. Ini adalah pembahasan terkait if dan and. Di selanjutnya akan kita bahas terkait or. Nah, or nanti kita sambungkan dengan logika yang lain juga. Oke. Terima kasih.